Kadang, yang paling kita rindukan bukan rumah, bukan kota, bukan masa lalu, tapi seseorang yang pernah membuat kita merasa hidup, meski hanya sebentar. Cerita ini tentang hangatnya pelukan yang datang tak pada waktunya, dan rasa yang menyala di tempat yang tak seharusnya. Selamat datang di kisah hangat yang tak terucapkan. Langit sore Semarang menggantung mendung tipis, seolah menyimpan rindu yang enggan tumpah. Dias tiba di depan sebuah rumah bernuansa putih klasik yang tak asing baginya. Rumah itu dulu sering menjadi tempatnya berteduh. Setelah lelah kuliah bareng Febri kini, bertahun kemudian, ia kembali, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pria dewasa yang mengemban tanggung jawab pekerjaan. Febri yang kini menetap di Jakarta, sudah memberi kabar ke ibunya. Tenang Di, Mama pasti senang kamu nginep di rumah. Seperti dulu lagi, tulis Febri di chat terakhirnya. Dan benar, ketika pintu dibuka, senyum ramah Tante Gina menyambut hangat. Dias, sudah besar ya kamu sekarang, lebih dewasa, ucapnya sambil tersenyum. Matanya lembut, bibirnya merah muda. Tubuhnya tetap terawat meski usia sudah kepala 4. Aura keibuannya berpadu dengan pesona perempuan yang tahu caranya menjaga diri. Dias menunduk sopan, membawa koper besar dan tas kerja. Maaf, baru bisa datang. Dan maaf juga dulu waktu Om meninggal, saya nggak sempat melayat. Tante Gina tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Yang penting, sekarang kamu sehat, Sukyak. Dias kembali menempati kamar Febri, tempat yang dulu penuh tawa malam-malam mahasiswa. Kini sunyi, tapi nyaman. Sore itu, mereka minum teh di teras belakang. Obrolan bermula dari kenangan-kenangan lama hingga pelan-pelan menjelma. Dalam percakapan lebih dalam, aku masih suka kangen almarhum, ucap Tante Gina. Matanya memandang jauh, suaranya pelan. Dias hanya mendengarkan. Kadang diam adalah bentuk perhatian yang paling jujur. Malam-malam berikutnya berjalan biasa. Dias fokus dengan pekerjaan, survei bangunan, bertemu kontraktor Menggores Eisen. Tapi setiap pulang ke rumah itu, ada kehangatan yang tak bisa ia temui di tempat lain. Dan kehangatan itu bernama Gina. Suatu malam, Dias mengajak Tante Gina makan malam di luar. Sebuah restoran sederhana di pinggiran kota. Mereka tertawa, mengenang masa lalu berlanjut ke bioskop. Film horor yang membuat Tante Gina menjerit kecil dan tanpa sadar menggenggam paha Dias. Sejenak waktu seakan membeku. Sentuhan itu terasa salah, tapi menggugah. Tante Gina sepat-sepat melepaskan genggamannya. Maaf, Tante kaget. Dias hanya tersenyum kecil. Tidak ada kata, tapi dadanya bergemuruh. Pulang ke rumah, mereka masuk ke kamar masing-masing. Malam nyaris hening, sampai pintu kamar Dias diketuk pelan. Ketukan itu pelan, nyaris ragu, seperti sebuah rahasia yang minta dibuka perlahan. Dias mendongak dari layar laptop, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Pekerjaan belum selesai, tapi kantuk mulai mendekap. Ia buka pintu, dan di hadapannya berdiri Tante Gina dalam balutan pakaian tidur. Gamis tipis berwarna pastel yang jatuh lembut di tubuhnya. Rambutnya digerai, wajahnya polos tanpa rias. Tapi justru di sanalah letak pesonanya. Tante nggak bisa tidur, katanya lirih. Masih kepikiran film tadi. Dias mengangguk pelan. Mau aku temani di ruang tengah? Tante Gina mengangguk. Mereka duduk berdampingan di sofa depan TV. Lampu temaram menyisakan bayangan lembut di dinding. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan gambar berita malam. Tapi yang mengisi ruangan bukan lagi suara, melainkan degup jantung mereka yang perlahan menyatu. Lalu, listrik padam, gelap, hening. Udara malam mendadak seperti menyusut. Tante Gina refleks meraih lengan Dias, lalu pelukannya. Maaf, Tante takut gelap. Dias diam. Hanya tangannya yang ikut melingkari tubuh perempuan itu, mencoba menenangkan. Namun hatinya sendiri tak tenang. Detak jantungnya berdetak tak beraturan. Tubuh mereka begitu dekat, nafas saling bersinggungan. Ia mengangkat ponselnya, menyalakan lampu kecil. Cahayanya menyinari wajah Tante Gina dari samping. Cantik, begitu dekat. Matanya terlihat ragu, tapi tak menjauh. Dan dalam senyap itu, bibir mereka saling mencari. Sentuhan pertama terasa hangat dan dalam. Bukan nafsu yang meledak, tapi hasrat yang lama tersembunyi. Bibir mereka saling menjelajahi, pelan, teratur, tapi mengguncang.
Tangan Dias menelusuri punggung Tante Gina yang halus. Jari-jarinya tak berani terlalu jauh, tapi hatinya sudah jauh tenggelam. Ketika listrik menyala tiba-tiba, keduanya tersentak. Mereka saling pandang, napas masih berat, kening berembun tipis. "Maaf," bisik Tante Gina. Dias tidak menjawab. Ia bangkit, lalu tanpa kata, mengangkat tubuh wanita itu dalam gendongan. Tante Gina tak melawan, ia hanya menunduk, membiarkan bahunya bersandar di dada pria muda yang pernah ia anggap seperti anak sendiri. Malam itu, mereka masuk ke kamar Gina. Lampu kamar tetap menyala. Mereka tak bicara, hanya napas dan desah lembut yang menyatukan. Tante Gina melepaskan kancing ke mejanya sendiri. Perlahan, malu-malu tapi penuh keberanian, Dias menyentuh kulit halus di balik kain. Dan tak ada lagi yang bisa menghentikan derasnya arus rasa cinta yang tak semestinya, tapi hangatnya begitu nyata. Mereka bersatu dalam sunyi, dalam desahan yang ditahan, dalam pelukan yang tak ingin selesai. Tangis kecil keluar dari mata Gina saat pelukan mereka mencapai puncaknya. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa hidup lagi. Pagi menjelang, sinar matahari menyelinap lewat jendela. Mereka tertidur berpelukan di ranjang yang seharusnya hanya milik kenangan. Dan pagi itu, suara motor di depan rumah membangunkan mereka. "Niken," gumam Tante Gina. "Dia bilang mau pulang hari ini." Suara motor berhenti di depan rumah. Dias dan Tante Gina sepat-sepat beranjak dari tempat tidur. Waktu belum menunjukkan pukul 7, tapi matahari pagi sudah menembus gorden. Seperti cahaya pengingat, kenyataan kembali hadir. Tante Gina mengenakan daster panjang, menutup rambutnya yang masih sedikit kusut. Dias masuk ke kamar lamanya, menenangkan napas, menyembunyikan jejak-jejak malam yang tak seharusnya terjadi. Niken masuk membawa koper kecil dan senyum lebar. "Mah, aku kangen," serunya memeluk Gina. Dias ikut keluar. Senyumnya hangat, tapi penuh waspada. Niken tak asing dengan sosok pria itu. "Kak Dias, wah, tumben di Semarang." "Halo Nik, kebetulan ada kerjaan dari kantor," jawab dia sambil merapikan rambut. Hari itu berlalu biasa. Meski tatapan-tatapan diam antara Gina dan Dias tak pernah benar-benar berhenti. Seolah mereka saling membaca kalimat yang tak terucap. 2 hari kemudian, Niken harus kembali ke Jogja. Dias menawarkan tumpangan, dan Gina memutuskan ikut. Sekalian jalan-jalan. "Sudah lama gak ke Jogja," katanya ringan, walau sorot matanya memendam sesuatu yang lain. Perjalanan bertiga terasa akrab. Di mobil, tawa Niken menyambung cerita-cerita kecil. Tapi di sela percakapan, tangan Gina dan Dias sesekali bersentuhan. Singkat, tak disengaja, tapi terasa membekas. Sesampainya di Jogja, mereka mampir ke sebuah tempat makan. Sambil menunggu pesanan datang, Gina mencubit lengan Dias dengan manja. Ketika pria itu menggoda soal sambal yang terlalu pedas. "Jangan genit, nanti tante beneran jatuh hati," ucapnya setengah bercanda, setengah serius. Niken tak menangkap sinyal itu. Dunia anak muda memang sibuk dengan ponselnya. Setelah mengantar Niken ke Indekos, malam belum terlalu larut. Jalanan Jogja mulai sepi. "Kalau capek, kita istirahat dulu aja ya Tan," kata dia sambil menepikan mobil ke sebuah hotel bintang 4 di tengah kota. "Masih jauh balik ke Semarang." Gina diam sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu, lebih dari sekadar lelah yang ingin Dias istirahatkan. Suite room luas dan beraroma segar. Dias duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, lalu membuka jendela. Kota Jogja terlihat damai dari lantai 5. Ia menyalakan sebatang rokok, menenangkan detak jantung yang kembali menggebu. Tante Gina masuk kamar mandi lebih dulu. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan handuk membungkus rambut dan hanya mengenakan tank top serta celana pendek ketat. Sesuatu dalam dirinya bergolak. Ia masuk ke kamar mandi tanpa suara, menyiram tubuh dengan air dingin, berharap menyusutkan hasrat yang mulai bangkit lagi. Saat ia keluar, Gina sudah duduk di atas ranjang, menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. "Kalau capek, tidur duluan aja. Atau mau tante pijitin?" Nada suaranya lembut, tapi ada getar, menggoda yang tak bisa ditolak. Dias hanya tersenyum kecil, lalu merebahkan tubuhnya. "Kalau begitu, aku pasrah." Tangan Gina menyentuh punggungnya. Pijatan itu pelan, penuh irama. Tapi yang merambat bukan sekadar rasa nyaman, melainkan gelombang panas
yang perlahan melelehkan sisa logika. Pijatan berganti dengan sentuhan. Sentuhan menjadi pelukan. Pelukan berubah menjadi ciuman. Dan sekali lagi, mereka terbakar dalam keheningan malam. Kamar hotel menyimpan desah yang tertahan dan cumbu yang mendalam. Keringat bertemu di sela tubuh. Tangis dan tawa bercampur dalam suara bisu. Mereka bukan lagi ibu sambung dan sahabat anaknya. Mereka dua manusia dewasa yang larut dalam pelukan penuh kerinduan dan rasa terlarang. Pagi menjelang, mereka masih tertidur dalam pelukan yang lebih dari sekadar rasa. Pagi menyusup perlahan lewat jendela hotel. Dias membuka mata lebih dulu. Di sampingnya, Tante Gina masih tertidur dengan nafas tenang. Wajahnya damai, rambut kusutnya jatuh di bantal, seolah ingin menyembunyikan jejak-jejak malam tadi. Dias mengusap pelan pipi wanita itu, sentuhan yang lebih seperti doa. Semoga dunia mengerti bahwa rasa tidak selalu datang di waktu dan tempat yang benar. Gina terbangun perlahan, dan ketika mata mereka bertemu, hanya ada diam dan senyum kecil yang mengerti. Mereka bersiap untuk kembali ke Semarang. Di perjalanan pulang, mobil dipenuhi tawa ringan. Mereka bicara tentang lagu-lagu lama, tentang Jogja yang masih sejuk, tentang kedai kopi kecil yang dilewati di pinggir jalan. Tapi di balik semua itu, ada getaran yang tak terucapkan, seperti dua remaja yang baru saja mencuri ciuman pertama dan tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Sesampainya di rumah, hari mulai sore. Dias langsung memeriksa laporan dan progres kerjaan yang tinggal sedikit lagi rampung. Ia mulai sibuk, waktunya banyak tersita untuk bertemu kontraktor, notaris, dan perwakilan kantor pusat yang sesekali datang. Tapi di setiap sore, ketika matahari menggoda langit untuk berubah jingga, ada satu rutinitas yang kembali hadir. Tante Gina duduk sendiri di taman belakang. Kursi rotan tua, teh manis hangat, dan pandangan yang tak tahu harus berlabuh kemana. Sore itu, Dias pulang sedikit lebih awal. Ia melihat sosok itu masih di kursi yang sama, tubuh membungkuk kecil, seperti sedang berbicara dalam diam dengan angin yang lewat. Ia datang menghampiri tanpa suara, membawa segelas teh hangat. Kapek, Tan, bisiknya lembut. Gina hanya mengangguk tanpa menoleh. Di pipinya, air mata mengalir, tidak meledak dalam isak. Hanya tetes-tetes kecil yang jatuh tenang, tapi terasa dalam. Aku takut kehilangan rasa ini, Dias, katanya. Akhirnya, karena aku tahu kita tak akan selamanya seperti ini. Dias tak menjawab. Ia hanya memeluk wanita itu dari samping, membiarkan tubuh mereka saling bersandar di sofa taman belakang yang dikelilingi tembok tinggi. Ciuman itu kembali hadir, lembut, dalam, seolah ingin menyembuhkan luka yang tak bisa disebutkan namanya. Tangan mereka saling mencari, kulit menyentuh kulit dengan pengertian yang menghangatkan. Dan di antara rimbunnya tanaman hias dan harum bunga kenanga, mereka kembali menyatu. Nafas Gina bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Tubuh mereka melengkung dalam harmoni yang hanya dimengerti oleh dua jiwa yang sama-sama kesepian. Langit sore perlahan berganti malam, tapi pelukan mereka tetap menyala, hangat, tanpa lampu, tanpa suara. Hanya desir angin dan gemetar cinta yang diam-diam hidup di balik tembok taman belakang rumah itu. Pagi di Semarang kembali sibuk. Langkah Dias semakin cepat. Waktunya tersita untuk mengejar semua laporan dan finalisasi data perizinan. Wajahnya kembali serius, dan laptopnya nyaris tak pernah mati. Hanya sesekali ia menoleh ke arah dapur, mencari senyum perempuan yang kini diam dayung memenuhi pikirannya. Tante Gina pun berubah. Ia bonak dayung. Masakannya tetap hangat, teh manis tetap tersedia setiap sore, tapi ada sunyi yang ikut disajikan bersama semuanya. Hari terakhir pun tiba. Sore itu, suasana rumah seperti menahan napas. Dias mulai mengemasi barang, baju dilipat, dokumen dirapikan, laptop dimasukkan ke dalam tas kerja. Tante Gina membantunya, tapi tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, tapi matanya sesekali terpejam, seperti menahan sesuatu yang tak ingin jatuh. Semuanya udah masuk? Tanya Gina sambil menutup bagasi mobil. Dias hanya mengangguk. Tangannya menepuk pelan bahu koper besar yang setia menemaninya selama sebulan. Ia berjalan ke arah pintu, lalu berdiri beberapa detik, memandang pintu rumah, ruang tamu, taman kecil, dan sosok yang berdiri di ambang,
masih mengenakan daster biru langit yang biasa. "Saya pamit ya tante." Kalimat itu sederhana, tapi bagai peluru kecil yang menembus perlahan ke dalam dada Gina. Ia mencoba tersenyum. "Hati-hati di jalan, ya." Dias masuk ke mobil, menyalakan mesin, tapi pandangannya tak lepas dari kaca spion. Ia lihat Gina berdiri diam, memandanginya. Tangannya melipat di depan dada, tapi jari-jarinya gemetar. Beberapa detik berlalu, mesin tetap menyala, tapi Dias menahan napas. "Dana Kurnia, I call you lagi." Menutup pintu mobil, melangkah cepat. Tonk. Gina menoleh, matanya berkaca. Dias menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya, tanpa kata, tanpa alasan. Pelukan mereka kali ini bukan karena godaan, bukan karena hasrat, tapi karena ketidakrelaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka berciuman lagi, dalam, pelan, luruh. Ciuman itu mengandung banyak hal. Rindu yang belum terjadi, kenangan yang ingin dikunci, dan harapan yang tak tahu harus dibawa kemana. "Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa begini," bisik Gina lirih di sela pelukan. "Tapi rasanya aku nggak pengen lupa satupun malam kita." Dias memejamkan mata. "Aku juga nggak tante." Hari itu, langit Semarang mendung. Seolah ikut mengantar kepergian Dias, mobil akhirnya melaju perlahan. Dan kali ini, Gina hanya bisa berdiri di depan pintu, melambaikan tangan yang mulai gemetar, dan menyimpan tangis yang tak bisa ia izinkan jatuh begitu saja. Kota Bandung menyambut Dias dengan rutinitas baru. Pekerjaan menumpuk, tanggung jawab bertambah. Ia kembali menjadi Dias yang dulu rapi, serius, dan penuh target. Tapi ada yang tak sama. Setiap kali ia membuka laptopnya, ada bayangan seorang wanita berambut sebahu, duduk di seberang meja makan, sambil membawa 2 cangkir teh. Setiap kali ia pulang kerja, ada rindu yang menggantung. Tak tahu kemana harus pulang. Hubungan mereka tak sepenuhnya padam. Kadang ada pesan masuk dari Gina, kadang Dias yang memulai lebih dulu. Kadang mereka saling menyapa lewat panggilan video, melihat wajah masing-masing dalam diam, hanya untuk memastikan bahwa rasa itu belum mati. Namun, waktu berjalan, dan seperti yang sering terjadi, cinta yang tak diberi ruang tumbuh perlahan mengecil. Walau tak pernah benar-benar hilang, 6 bulan kemudian, sebuah kabar baik datang. Dias akan menikah. Wanita itu adalah rekan kerjanya di kantor pusat. Cerdas, manis, dan sangat pengertian. Pilihan yang masuk akal. Cinta yang tenang, rencana masa depan yang bisa ditata. Undangan pun dikirim, salah satunya ke rumah di Semarang. Hari pernikahan itu tiba. Bandung cerah. Aula tempat resepsi dipenuhi bunga dan cahaya lampu temaram. Tamu-tamu mulai berdatangan, dan di antara mereka datanglah sosok yang membuat langkah dia sempat goyah. Tonk Gina, cantik dalam balutan kebaya coklat muda, rambut disanggul rapi. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa selain senyum sopan. Di belakangnya, Febri dan Niken menyusul. Mereka semua memberikan selamat. Giliran Gina berdiri di depan pelaminan. Dias menatapnya. Waktu seakan berhenti sejenak. Tangan mereka bersentuhan dalam jabat erat. Mata mereka bertemu sekejap, namun cukup untuk membuat dada bergetar lagi. "Selamat ya, ucap Gina." Dias mengangguk. "Terima kasih tante." Dan saat itu, sebelum melangkah mundur, Gina mendekatkan wajahnya, lalu berbisik begitu pelan, begitu dekat ke telinga Dias. "Tante kangen." Bisikan itu tak lebih dari sehembus napas, tapi cukup untuk membuat jantung Dias berdegup tak menentu. Di tengah hiruk pikuk, ucapan selamat, dan tawa tamu yang mengelilingi mereka, Gina tersenyum, lalu berjalan menjauh, membaur bersama orang-orang. Tapi Bogi Deos, dunia seakan memudar warnanya. Hanya menyisakan suara itu, dan rasa yang tak selesai. Hari-hari setelah pernikahan berlalu seperti biasa. Dias kini hidup bersama istrinya di apartemen kecil yang mereka pilih bersama. Rutinitas baru dimulai. Pagi dengan kopi hangat buatan istrinya. Malam dengan cerita tentang kantor dan rencana masa depan. Tapi terkadang saat senyap turun menjelang tengah malam dan lampu-lampu kota hanya terlihat dari sela jendela, ada ruang dalam hati Dias yang tetap kosong. Ruang yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ia pernah mencintai dalam diam dan keterbatasan. Dan dalam ruang itu,
Wajah Gina muncul, duduk di sisi sofa, mengenakan daster lusuh warna lembut, membawa secangkir teh manis, dan senyum yang menenangkan. Kadang bayangan itu hadir saat Dias menyetir, saat ia menutup mata di dalam lift, atau saat yari-garinya menyentuh mug teh pagi hari. Entah mengapa teh istrinya tak pernah selembut racikan Gina. Ia tak pernah membalas bisikan itu, tapi hatinya tahu, rasa itu belum benar-benar pergi. Sementara itu, di rumah kecil yang senyap di Semarang, Gina masih berjalan ke dapur setiap pagi, menyiapkan 2 cangkir teh, 1 untuk dirinya, 1 dibiarkan mendingin di seberang meja. Terkadang ia menatap ke arah pintu kamar yang pernah dihuni Dias. Hening, kosong, tapi tidak tanpa gema. Setiap inci ruangan itu menyimpan jejak yang hanya bisa dikenang dalam sunyi. Ia tahu, pertemuan mereka bukan sesuatu yang bisa dilanjutkan. Ia tak berharap apapun, tapi kenangan yang mereka punya terlalu hangat untuk dilupakan. Gina pernah mencintai dalam cara yang tidak semestinya, tapi ia tidak menyesal. Karena dalam satu waktu di hidupnya, ia pernah dipeluk bukan karena status, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu yang jujur, karena kesepian yang dibagi, dan karena hati yang menemukan satu sama lain, meski hanya sementara. Kadang hanya ingin hadir sebentar, tak untuk dimiliki, tapi cukup untuk diingat, sebagai api kecil yang pernah menyala diam-diam di balik dinginnya dinding rumah tua. Tak semua cinta harus dimiliki, ada yang cukup disimpan sebagai rahasia kecil antara 2 hati yang pernah saling temukan dalam sepi. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tempat rindu dan hasrat kembali bersuara.